Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saminah Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Mencasakti. NIM saya 1872050063. Mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah singkat ekonomi syariah di zaman Rasulullah dan menjelaskan tentang mudhaharabah, murabahah, dan musyakarah dan beserta contohnya. Oke teman-teman, kita simak videonya ya. Oke teman-teman, yang pertama saya mau menjelaskan tentang sejarah singkatnya ekonomi syariah di zaman Rasulullah ya. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16 tahun sampai 17 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melakukan perdagangan di sekitar Masjidil Haram dengan sistem murabahah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Nah, Rasulullah SAW memulai aktivitas perdagangannya karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan ketika Rasulullah SAW berusia 20-an. Rasulullah memulai bisnis kongsi dagang, yaitu dalam arti itu bermusyarakah dengan Khadijah. Nah, bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkembang dengan pesat sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memberikan mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah. Pada saat itu unta merah adalah kendaraan termahal ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan akad murabahah, yaitu adalah akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai, murabahah, bil wa'di li syiro dan bai, murabahah lil amri li syiro, yaitu pembiayaan ini dijalankan dengan basis ribun, yaitu atau laba, baik melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin labanya ya teman-teman. Di sini ada contohnya nih, saya kasih tahu ya. Jadi ada saya gambarkan A meminta bantuan kepada si B nih untuk membelikan barang. Barangnya kita simbolkan dengan X ya. Kemudian si B memberitahukan kepada si A modal untuk membeli barang yang kita tanda X tadi adalah Rp700.000. Nah, selanjutnya si B menjelaskan kepada si A bahwa ia akan mengambil keuntungan sebesar Rp70.000. Nah, apabila A setuju, maka harga jual yang akan mereka transaksikan adalah Rp770.000. Selanjutnya tinggal membuat kesepakatan aja mengenai tata caranya. Pembayaran apakah akan dibayar secara tunai atau mau dengan cicil, seperti itu ya teman-teman. Contohnya dari akad murabahah. Nah, di sini ada selanjutnya akad mudharabah, yaitu akad pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban penyelenggaraan usaha. Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil. Nah, secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Nah, besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Nah, jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya, sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawabannya jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya. Nah, di sini saya kasih tahu contohnya ya. Mudharabah ya. Contoh mudharabah antara dua pihak ya, yaitu sahibul ma'al yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan.
Sahibul Ma'al memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70, yaitu 40% keuntungan untuk Sahibul Ma'al. Setelah Mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. Nah, 35 juta dikurang 20 juta, maka Sahibul Ma'al berhak mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 3 juta. Yaitu dari mana? Dari 40% dikali 6 juta. Nah, dan sisanya sebesar 9 juta menjadi hak Mudharib. Ya, teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir saya menjelaskan tentang akad musyarakah. Adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan Pesak NP 1069 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana ya teman-teman. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Nah, investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset non kas. Di sini juga ada contohnya ya teman-teman. Oke, sebentar saya mau menjelaskan contohnya. Contoh dari akad musyarakah yaitu dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Banyak kita temukan dalam berbagai kerjasama usaha bagi hasil, misalnya seperti pada studi kasus, sistem bagi hasil, pengembangan usaha ternak lele berikut ini ya. Seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kg lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kg per hari. Namun keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan. Penambahan luas kolam lele pembibitan, pembelian bibit, dan pakan lele, peternak lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor dengan persyaratan modal dari investor. 60% dan peternak sisanya. Porsi keuntungan dapat disepakati apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kg per hari ini atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kg per hari. Skema seperti ini juga merupakan contoh akad musyarakah permanen ya teman-teman, yaitu perjanjian musyarakah dengan penetapan porsi bagi hasil atau yang disebut dengan nisbah yang tetap selama masa kontraknya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian atas penjelasan saya tentang dari awal sejarahnya ekonomi syariah, akadnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.